Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai definisi, ciri-ciri, dan proses pengembangan produk. Yang pertama yaitu definisi produk. Menurut Anang Firmansyah, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Wardani dan Triyono, produk adalah segala sesuatu, baik berwujud barang atau jasa, yang digunakan untuk memuaskan konsumen di mana setiap barang atau jasa tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Yang terakhir, menurut Coulter dan Armstrong, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri produk. Yang pertama, awet atau tahan lama. Tentunya konsumen menyukai dengan produk yang tahan lama bila digunakan atau awet sehingga tidak mudah rusak. Yang kedua, perawatan yang mudah. Produk yang disukai oleh konsumen selain awet yaitu mudah dirawat atau dipelihara, misalnya seperti pada pakaian. Yang ketiga, saat ini sebagian besar konsumen menyukai produk dengan harga yang relatif murah. Selain harganya yang harus terjangkau, tentunya produk tersebut harus memiliki kualitas yang cukup baik. Yang selanjutnya yaitu proses pengembangan produk. Ada 8. Yang pertama, pemunculan gagasan ide. Yang kedua, penyaringan gagasan. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, analisis usaha. Yang keenam, pengembangan produk. Yang ketujuh, pengujian pasar. Yang kedelapan, komersialisasi. Yang pertama, pemunculan gagasan ide. Pemunculan gagasan ide baru harus disesuaikan dengan jenis usaha perusahaan dan konsumen sebagai salah satu sumber yang paling logis untuk mencari gagasan baru. Ide produk baru juga bisa berasal dari interaksi dengan berbagai kelompok yang menghasilkan kreativitas. Yang kedua, penyaringan gagasan. Tahap ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya gagasan dengan cara mencari dan menghilangkan gagasan buruk seawal mungkin. Gagasan yang masih bertahan disaring lebih lanjut menggunakan proses pemeringkatan sederhana. Jika dirasa produk sudah cocok dengan kemampuan dan pengalaman pemasaran, maka perusahaan akan meningkatkan peringkat ide produk secara keseluruhan. Yang selanjutnya, pengembangan dan pengujian konsep. Ide dan gagasan yang lolos penyaringan dikembangkan menjadi beberapa alternatif konsep produk. Konsep yang telah ditetapkan selanjutnya dilakukan pengujian. Pengujian konsep merupakan suatu kegiatan menyajikan konsep produk kepada konsumen sasaran tepat, lalu mengumpulkan reaksi-reaksi mereka. Konsep tersebut dapat disajikan secara simbolis maupun fisik. Selanjutnya dilakukan dengan analisis gabungan terhadap kadar kesukaan konsumen. Analisis gabungan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui nilai kegunaan yang diberikan konsumen kepada berbagai atribut produk. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Ada 3. Yang pertama, menggambarkan ukuran, struktur, dan tingkah laku pasar sasaran, penempatan produk yang telah direncanakan, penjualan, bagian pasar, serta sasaran laba yang hendak dicari pada beberapa tahun pertama. Yang kedua, penjelasan mengenai harga produk yang direncanakan, strategi distribusi, dan biaya pemasaran selama tahun pertama. Yang ketiga, penjelasan mengenai penjualan jangka panjang yang direncanakan serta sasaran keuntungan dan strategi bauran pemasaran selama ini.
Yang kelima, analisis usaha. Analisis usaha dilakukan setelah mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran dengan cara menilai penjualan, biaya dan perkiraan laba untuk menetapkan tercapainya tujuan perusahaan. Produk dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan produk jika evaluasi tersebut telah dilakukan dan telah memenuhi ketentuan. Yang keenam, pengembangan produk. Tahap pengembangan produk dilakukan dengan riset atau rekayasa untuk dikembangkan menjadi produk fisik. Bagian riset dan pengembangan membuat suatu atau beberapa versi bentuk fisik dari konsep produk agar bisa menemukan bentuk dasar produk yang memenuhi konsep produk dan dapat diproduksi dengan biaya produksi yang telah ditentukan. Yang ketujuh, pengujian pasar. Tahap ini dilakukan ketika produk dan program pemasaran dikenalkan kepada konsumen atau lingkungan pasar yang lebih realistis agar mampu mengetahui bagaimana konsumen dan penyalur pengelolaan, pemakai, dan membeli ulang produk tersebut serta seberapa luas pasarnya. Yang terakhir, komersialisasi. Komersialisasi merupakan tahap perencanaan dan pelaksanaan strategi peluncuran produk baru ke pasar. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan komersialisasi produk baru, yaitu kecepatan penerimaan oleh konsumen dan anggota saluran, kemampuan produksi, gabungan promosi, harga, persaingan, periode waktu hingga terjadi profitabilitas dan biaya komersialitas. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.